Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini tentu kita akan bahas tentang masalah Ramadan. Ramadan ini teman-teman sekalian dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan tempat tertentu di muka bumi ini, seperti misalnya Makkah dan Madinah serta Palestina. Dibandingkan tempat lain, bukan berarti tempat lain tidak baik, tetapi Allah memuliakan ekstra. Begitu pula Allah memilih dari para malaikat ada Jibril, Mikail dan Israfil dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Demikian pula dari kalangan manusia ada para nabi-nabi dan rasul. Begitu pula di waktu-waktu seperti hari misalnya, sepanjang pekan itu hari Jumat lebih mulia daripada yang lainnya. Begitu pula dengan bulan Ramadan, semoga Allah berkahi dan mudahkan kita untuk menjangkaunya. Itu adalah diutamakan dari bulan-bulan yang lainnya. Setiap kali akan tiba Ramadan, dan Rasulullah SAW melalui 8 kali Ramadan dalam masa hidup beliau, karena Ramadan diperintahkan tahun 2 Hijriah dan beliau meninggal di tahun 10 Hijriah. Setiap kali akan tiba Ramadan, selalu Rasulullah SAW menyampaikan peringatan dan penyampaian yang sama. Beliau berkata kepada para sahabat, telah datang kepada kalian bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat. Yang dimaksud dengan berkah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan di bulan Ramadan. Seperti misalnya makanan, kita akan lihat dan mungkin kita sudah pernah lalui tentunya sebelum-sebelumnya bagaimana kita bisa rasakan makanan itu dan minuman sangat berkah di bulan Ramadan. Kadang-kadang kita cuma sahur sedikit cukup, kita bisa bertahan sampai malam, atau kadang-kadang kita berbuka puasa dengan sedikit saja sudah merasa kenyang dan cukup. Bahkan ada banyak orang yang tidak sempat sahur karena merasa masih kenyang karena makan malamnya. Begitu pula dengan waktu, rasanya panjang sekali waktu. Panjangnya waktu itu tentu bukan untuk disia-siakan saudaraku seiman, tapi digunakan maksimal, sehingga kita dari pagi sampai menjelang buka puasa rasanya panjang waktu, dan itu kita bisa maksimalkan dengan membaca buku, majelis ilmu, bekerja, apa saja kita bisa lakukan kebaikan-kebaikan. Begitu pula berkah dari sisi harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan lebih banyak memberkahi. Saya yakin kalau teman-teman ada yang berdagang akan tahu kalau saat Ramadan itu pasti ada ekstra keuntungan. Mungkin pegawai mendapatkan tambahan gaji, kalau kita mengatakan biasanya THR dan seterusnya. Ada saja Allah SWT berkahi itu. Kemudian rahmat adalah karunia dari Allah. Serta juga kata Nabi SAW, pada bulan itu Allah melihat persaingan kalian dalam kebaikan, maka tunjukkanlah yang terbaik dari diri kalian. Di bulan itu Allah membuka semua pintu surga, menutup semua pintu neraka, dan membelenggu semua setan-setan yang jahat, sehingga mereka tidak leluasa menggoda di luar Ramadan. Yang dimaksud dengan membuka atau terbukanya pintu surga dan tertutup pintu neraka saudaraku seiman, tentu kalau kita bertanya apa gunanya sekarang kalau Ramadan tiba pintu surga dibuka, toh kita juga belum mati, belum bisa masuk di dalamnya. Pintu neraka juga begitu, ditutup. Lalu apa kira-kira fungsinya buat kita? Maka ulama hadis mengatakan yang dimaksud adalah dibuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga. Iklan resmi dari Sang Pencipta Allah setiap tahunnya, dari tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, 29 atau 30 Ramadan, itu adalah masa pendaftaran. Seperti kalau kita mau kuliah di sebuah kampus, maka dibuka pendaftaran 1 Januari sampai akhir Januari. Siapa yang mendaftar kemungkinan besar akan diterima. Tapi itu urusan dunia, kalau sama Allah pasti diterima, asal dia memenuhi syarat dan rukunnya, maka diterima. Dan kita harus yakin dengan itu. Seseorang mukmin kalau sudah mengerjakan sesuai dengan perintah Sang Pencipta Allah, maka dia harus ikuti dengan keyakinan akan diterima, karena Allah tidak akan memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Dalam ayat lain, "Man asdaqu minallahi qila."
siapa yang bisa lebih jujur daripada Allah dalam pernyataan dan perkataannya. Jadi pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Hadis lain menjelaskan masalah makna ini. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis sahih yang riwayat Imam Ahmad, kalau tiba Ramadan maka Allah turunkan malaikat. Malaikat ini menyeru, tentu kita tidak mendengarnya, tapi malaikat ini menyeru, wahai pelaku kebaikan, kesempatan tinggikan derajatmu di surga, karena pintu-pintu surga lagi dibuka. Dan wahai pelaku keburukan, berhentilah dari kejahatan, karena pintu neraka lagi ditutup. Makna yang lain adalah kesempatan daftar namamu di surga dan hapus namamu dari api neraka. Perlu kita ketahui juga teman-teman sekalian, kita semua ini sudah punya tempat sekarang di surga, punya tempat di neraka. Ulama mengatakan kalau seseorang mukmin meninggal dalam kondisi memang dia layak masuk surga, maka tempatnya di neraka dia tidak akan muni, dia akan muni tempatnya langsung di surga. Kalau dia meninggal dalam kondisi dia fasik, muslim tapi masih banyak dosanya, maka dia akan menempati dulu tempatnya di neraka, kalau dia masuk ke surganya setelah pembersihan dosa. Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, munafik atau musyrik, maka dia akan masuk ke neraka dan tidak akan pernah menghuni tempatnya di surga. Juga syaitan-syaitan dibelenggu, dan perlu digarisbawahi sabda Nabi SAW yang berbunyi, dan mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Berarti masih menggoda. Jadi kalau ada yang tanya, di bulan Ramadan kok masih ada orang yang melanggar agama ya? Ya memang karena syaitannya cuma dibelenggu, bukan syaitan tidak menggoda sama sekali. Ibaratnya begini teman-teman, kalau kita lagi lomba lari dengan seseorang, lalu orang itu, rival kita, lawan kita ini dibelenggu. Belenggu itu diikat lehernya, diikat kedua tangan, diikat kedua kakinya. Kita jalan santai saja pasti kita menang. Yang unik ini, dan banyak orang tidak sadar, begitu tiba di akhir Ramadan, Idul Fitri, atau kita bahasanya tadi kalau lomba lari sudah tiba di garis finish, tinggal selangkah lagi, dia tinggal jalan, menang. Enggak, dia tunggu syaitannya datang menyusul. Tadinya sudah jaraknya sebulan sama syaitan karena syaitan dibelenggu. Tapi ada orang, dia malah tunggu, kembali kepada maksiat yang dulu dia kerjakan sebelum Ramadan. Akhirnya syaitannya mendekati dia, bahkan bisa mengalahkan dan menguasai dia. Padahal dia kalau jalan setelah itu, maka syaitannya makin sulit mengejar dia. Makin jauh syaitan dari dia, karena dia makin kuat iman dan makin jauh dari syaitan. Itu manfaat dari bulan Ramadan. Ramadan juga teman-teman sekalian tentunya adalah bulan pengampunan, pembersihan kesalahan-kesalahan kita, pemutihan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, antara 5 waktu sholat, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, riwayatnya ditambahkan, dan antara umrah ke umrah, pembersihan dosa di antara keduanya kalau dosa-dosa besar dijauhi. Jadi kita ini sekarang sedang mendekati bulan yang luar biasa. Sampai para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka itu kalau sudah tiba Idul Fitri, maka mereka terus berdoa kepada Allah agar selama 6 bulan, agar ibadah mereka selama Ramadan diterima, dan 6 bulan yang tersisa mereka berdoa agar bisa mencapai Ramadan. Jadi saking luar biasanya bagi mereka.